Aku pernah berpikir bahwa keluarga adalah tempat paling aman di dunia ini, tempat di mana cinta tak bersyarat mengalir seperti air sungai yang tak pernah kering. Tapi hari itu, semuanya berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah kusangka. Kamu bukan anak kami lagi. Pergi dari sini, dasar cacat. Teriakan ayah membahana di ruang tamu rumah sederhana kami di pinggiran Jakarta, disusul tamparan keras yang membuat pipiku memanas dan air mata langsung mengalir. Aku bernama Ardi, lahir di keluarga Muslim biasa di Jakarta. Sejak kecil, aku tahu ada yang berbeda dengan diriku. Saat teman-teman lelaki di sekolah membicarakan gadis-gadis cantik, hatiku justru berdegup kencang saat melihat senyum Rama, teman sekelas yang selalu duduk di bangku depan. Rama, dengan mata sipitnya yang ramah dan tawa yang renyah, membuat dunia ini terasa lebih indah. Tapi aku menyimpan rahasia itu rapat-rapat, karena di lingkungan kami, kata gaib saja sudah seperti kutukan. Hari itu, saat aku berusia 17 tahun, rahasiaku terbongkar. Ibu menemukan pesan-pesan di ponselku dengan seorang pemuda yang kukenal secara online. Pesan-pesan penuh kasih sayang, mimpi-mimpi tentang masa depan bersama. Ibu menangis histeris, ayah marah besar. Mereka bilang aku membawa malu pada keluarga, bahwa aku penyakit yang harus disembuhkan. Malam itu, aku diusir dari rumah dengan hanya membawa tas sekolah dan beberapa pakaian. Hujan deras mengguyur Jakarta, tapi air hujan itu tak sebanding dengan air mata yang kutumpahkan di trotoar. Aku mengembara, tidur di masjid, di warung-warung yang masih buka. Beberapa hari kemudian, aku bertemu dengan komunitas kecil di Jakarta yang tersembunyi. Mereka memberi tempat tinggal sementara, makanan, dan yang paling penting, pengertian. Di sana aku belajar bahwa aku tidak sendirian, bahwa cinta sesama jenis bukanlah dosa seperti yang diajarkan keluargaku. Tapi luka pengusiran itu dalam sekali, membuatku membenci diri sendiri untuk waktu yang lama. Bertahun-tahun berlalu, aku pindah ke Bali untuk mencari kehidupan baru. Bali, dengan pantainya yang indah dan masyarakatnya yang lebih terbuka, menjadi tempatku menyembuhkan luka. Aku bekerja sebagai guide wisata, bertemu banyak orang dari berbagai negara. Suatu hari, di pantai Kuta yang ramai, aku bertemu dia lagi, Rama. Rama yang dulu, kini sudah dewasa, tampan dengan senyum yang sama. Dia sedang liburan sendirian, katanya baru putus dengan pacar perempuannya. Kami berbicara panjang lebar di tepi pantai, ombak bergulung pelan di kaki kami. Rama mengaku bahwa sejak dulu dia juga merasakan hal yang sama terhadapku, tapi takut mengakui. Malam itu, di bawah bintang-bintang Bali yang berkelip, kami berciuman untuk pertama kali. Rasa itu manis, penuh kelegaan setelah penantian panjang. Rama memutuskan tinggal di Bali, kami mulai hidup bersama sebagai pasangan. Hidup kami sederhana tapi penuh cinta. Kami membuka usaha kecil homestay di Ubud, menyambut wisatawan dari seluruh dunia. Rama menjadi pendampingku yang setia, mendukungku saat aku masih sering bermimpi buruk tentang pengusiran itu. Kami belajar saling mengerti, saling menguatkan di tengah masyarakat Indonesia yang masih banyak memandang miring hubungan kami. Tapi suatu hari, surat datang dari Jakarta. Dari adikku yang masih kecil dulu. Kak, ayah sakit keras. Dia sering menyebut namamu. Hati aku bergetar. Setelah 10 tahun, apakah aku siap kembali? Pesawat mendarat di Soekarno-Hatta, dan jantungku berdegup kencang. Jakarta masih sama, ramai dan panas, tapi aku sudah bukan Ardi yang dulu. Kini aku 27 tahun, punya usaha sukses di Bali bersama Rama, dan yang paling penting, aku sudah menerima diriku apa adanya. Rama memegang tanganku erat di bandara. Kita hadapi bersama, ya, katanya lembut. Kami naik taksi menuju rumah lama di pinggiran Jakarta. Rumah kayu sederhana itu masih berdiri, tapi catnya sudah mengelupas. Adikku, Dita, yang kini sudah remaja, menyambut kami di depan pintu dengan air mata. Kak Ardi, akhirnya kamu pulang.
Pelukan hangatnya membuatku menangis lagi. Di dalam rumah, ayah terbaring lemah di kamar. Kanker paru-paru stadium lanjut, kata dokter. Ibu duduk di sampingnya, wajahnya tua sebelum waktunya. Saat melihatku, ibu terdiam, matanya berkaca-kaca. Ayah membuka mata pelan, Ardi. Anakku. Aku duduk di samping tempat tidur, Rama berdiri di belakangku memberi kekuatan. Ayah memegang tanganku lemah. Makan ayah, nak. Ayah salah besar dulu. Ayah takut malu di depan tetangga, takut dosa. Tapi saat sakit ini, ayah sadar. Keluarga itu yang terpenting. Air mata ayah mengalir, dan aku tak kuasa menahannya. 10 tahun penderitaan, pengusiran, semua luka itu seperti tercurah saat itu. Ibu ikut menangis, memelukku erat. Kami salah, Ardi. Kami tak mengerti dulu. Rama diperkenalkan sebagai pasanganku. Awalnya ada keheningan canggung, tapi ayah tersenyum tipis. Kalau dia membuatmu bahagia, ayah restui. Kata-kata itu seperti obat penyembuh luka terdalamku. Beberapa minggu kami tinggal di Jakarta merawat ayah. Rama membantu segalanya, memasak, membersihkan rumah, bahkan bercerita tentang kehidupan kami di Bali. Adikku Dita cepat akrab dengan Rama, memanggilnya Kak Rama. Perlahan keluarga kecil ini mulai menyatu lagi. Tapi tak semuanya mulus. Tetangga mulai bergosip, itu anaknya yang dulu diusir, sekarang bawa pacar cowok. Ada yang memandang sinis saat kami sholat di masjid. Indonesia masih seperti itu, penuh prasangka. Tapi kali ini aku tak lagi takut. Aku sudah punya Rama, punya kekuatan dari cinta kami. Suatu malam, ayah memanggilku sendirian. Ardi, ayah bangga padamu. Kamu sukses, punya usaha, punya orang yang mencintaimu. Dulu ayah bodoh, ikut-ikutan orang lain bilang itu salah. Tapi sekarang ayah tahu, cinta itu dari Tuhan dalam bentuk apapun. Ayah meninggal 2 bulan kemudian, damai di pelukanku. Pemakaman ramai, banyak tetangga datang. Di kuburannya, aku berdoa, memakan segalanya. Rama memelukku erat saat kami pulang. Kembali ke Bali, hidup kami berlanjut. Tapi kini ada kedamaian baru di hati. Ibu dan Dita sering berkunjung, bahkan tinggal beberapa bulan. Ibu belajar memasak makanan Bali, Dita membantu di homestay. Cinta kami dengan Rama semakin dalam. Kami merayakan ulang tahun bersama, jalan-jalan ke pantai, menikmati sunset yang indah. Di Bali, kami lebih bebas menunjukkan kasih sayang meski tetap hati-hati. Tapi ada satu rahasia yang Rama simpan. Dia sering sakit kepala, tapi bilang hanya kecapekan. Sakit kepala Rama semakin sering. Awalnya kami anggap migrain biasa, tapi saat dia pingsan di homestay, kami langsung ke rumah sakit. Diagnosisnya mengejutkan, tumor otak jinak, tapi harus dioperasi segera. Dunia seperti runtuh lagi. Aku takut kehilangan Rama, satu-satunya orang yang benar-benar mencintaiku apa adanya. Operasi di Singapura mahal sekali. Homestay kami masih kecil, tabungan tak cukup. Aku hubungi ibu di Jakarta. Tanpa ragu, ibu jual tanah warisan ayah untuk biaya operasi. Kamu sudah seperti anakku juga, Rama, kata ibu di telepon, suaranya bergetar. Dita ikut ke Singapura, menemani kami. Di rumah sakit, Rama lemah tapi tetap tersenyum. Ardi, kalau aku tak selamat, janji cari kebahagiaan lagi ya. Aku menangis, jangan bicara begitu. Kita akan tua bersama. Operasi berjalan lancar, tapi pemulihan panjang. Rama harus kemoterapi, rambutnya rontok, tubuhnya kurus. Aku merawatnya sepenuh hati, masak makanan sehat, temani ke dokter. Di saat sulit itu, ada pengkhianatan kecil yang menyakitkan. Seorang teman di komunitas LUBD yang dulu membantu kami, ternyata iri dengan kehidupan kami. Dia sebarkan gosip bahwa Rama selingkuh dulu hanya untuk memecah belah.
Aku sempat ragu, tapi Rama buktikan dengan sabar bahwa itu bohong. Konflik itu membuat kami lebih kuat. Kami bicara dari hati ke hati, saling makan atas keraguan kecil. Ibu dan Dita tinggal lebih lama di Bali, membantu homestay saat aku fokus merawat Rama. Perlahan, Rama sembuh. Rambutnya tumbuh lagi, senyumnya kembali cerah. Kami rayakan kesembuhan dengan piknik di pantai. Sunset Bali indah seperti dulu. Rama memelukku, terima kasih sudah tak meninggalkanku. Tapi ada satu lagi kejutan. Ibu bilang ingin pindah ke Bali bersama Dita. Jakarta terlalu ramai, di sini lebih tenang. Lagi pula aku ingin dekat dengan kalian. Keluarga kecil ini akhirnya bersatu lagi meski dalam bentuk baru. Kami bangun rumah lebih besar, homestay berkembang jadi resort kecil. Di masyarakat Bali, kami diterima sebagai pasangan biasa. Beberapa tamu bahkan terinspirasi oleh cerita kami, pasangan gay yang bertahan di tengah badai. Rama dan aku sering jalan ke pura, berdoa syukur. Kami percaya Tuhan menciptakan cinta dalam berbagai bentuk. Hidup tak selalu mudah, tapi dengan cinta, segalanya mungkin. Resort kami semakin ramai. Tamu dari Eropa, Australia, bahkan dari Indonesia sendiri datang karena ulasan bagus tentang keramahan kami. Banyak pasangan yang datang diam-diam, mencari tempat aman untuk berbulan madu. Suatu hari, ada tamu spesial, seorang pemuda dari Jakarta yang mirip aku dulu, diusir keluarga karena gay. Dia menangis cerita pada kami. Rama dan aku dengarkan, beri nasihat dari pengalaman sendiri. Keluarga butuh waktu untuk mengerti, kataku. Tapi jangan pernah benci diri sendiri. Kami bantu dia hubungi organisasi pendukung di Jakarta. Beberapa bulan kemudian dia kirim foto, sudah baikan dengan ibunya. Cerita seperti itu membuat kami sadar, perjuangan kami tak sia-sia. Tapi ada konflik baru. Seorang investor besar ingin beli tanah resort kami untuk bangun hotel mewah. Tawaran menggiurkan, tapi kami tolak. Ini bukan hanya bisnis, ini rumah kami, tempat penyembuhan banyak orang, kata Rama tegas. Investor itu marah, sebarkan isu negatif tentang kami sebagai pasangan sesama jenis. Beberapa tamu batal datang, bisnis sempat turun. Kami hampir menyerah, tapi ibu bilang bertahanlah, nak. Ayah dulu salah karena takut omongan orang, jangan kalian ikuti. Dukungan dari komunitas online Indonesia mengalir. Mereka promosikan resort kami sebagai size pace. Bisnis bangkit lagi, bahkan lebih besar. Di tengah itu, Rama ajak aku ke pantai tempat kami pertama berciuman. Dia berlutut, keluarkan cincin sederhana dari kayu Bali. Ardi, maukah kau menikah denganku? Meski tak resmi di mata negara, tapi di hati kita selamanya. Aku menangis bahagia, ya. Kami adakan upacara sederhana di resort, dihadiri ibu, Dita, teman-teman dekat. Ibu beri restu penuh, bahkan pakai kebaya cantik. Malam itu, kami menari di bawah bintang, musik gamelan lembut mengalun. Tapi ada bayang-bayang. Dita cerita, di Jakarta masih ada keluarga ayah yang tak terima. Paman-paman yang konservatif bilang ibu salah dukung kami. Ibu tegar, biarin saja. Yang penting anakku bahagia. Kami semakin erat sebagai keluarga. Beberapa tahun berlalu, resort kami jadi ikon kecil di Ubud untuk wisata inklusi. Kami sering diundang bicara di seminar tentang penerimaan di Indonesia, meski masih hati-hati karena situasi politik kadang panas. Rama dan aku adopsi anak secara tak resmi, seorang anak laki-laki yatim piatu dari panti asuhan yang juga merasa berbeda. Kami beri nama Dio, ajari dia bahwa cinta itu universal. Dio tumbuh bahagia, panggil kami Papa Ardi dan Papa Rama. Ibu jadi nenek yang penyayang, Dita jadi tante keren. Tapi badai datang lagi. Dio remaja, mulai sadar orientasinya mungkin gay juga. Dia takut cerita pada kami, takut kecewakan.
Suatu malam, dia menangis di pelukanku. Papa, aku suka cowok. Apa papa marah? Aku peluk erat, justru papa bangga kamu berani bilang. Kami akan selalu dukung kamu, seperti kami saling dukung. Rama cerita pengalaman kami, bagaimana dulu diusir, tapi akhirnya menemukan keluarga sejati. Dio tersenyum lega. Konflik muncul saat Dio pacaran dengan teman sekolah. Orang tua pacarnya marah, larang mereka bertemu. Mirip cerita kami dulu. Kami bantu Dio bicara dengan orang tua pacarnya, cerita pengalaman hidup. Perlahan mereka paham. Indonesia perlahan berubah, meski lambat. Kami buka yayasan kecil bantu remaja yang diusir keluarga, beri tempat tinggal sementara di resort. Banyak cerita haru, banyak air mata, tapi juga banyak senyuman. Ibu semakin tua, tapi bahagia lihat kami semua. Suatu hari ibu sakit. Kami rawat seperti dulu rawat ayah. Di tempat tidur, ibu bilang, aku bangga punya anak seperti kalian. Makan dulu kami salah. Kami menangis bersama. Ibu sembuh, tapi kami lebih menghargai waktu bersama. Kini kami sudah tua. Rambut mulai beruban, tapi cinta masih sama kuatnya. Resort besar, Dio sudah dewasa, punya pasangan setia, bantu kelola bisnis. Kami sering duduk di pantai, tangan bergandengan, lihat sunset. Aku ingat dulu, diusir karena cacat. Tapi kini aku balas dengan kunjungan mengejutkan, membawa keluarga baru, penuh cinta dan penerimaan. Indonesia masih punya tantangan besar untuk tapi cerita kami jadi bukti bahwa perubahan mungkin satu keluarga demi satu. Kami tak pernah menyerah pada cinta. Rama memelukku, terima kasih sudah bertahan bersamaku. Aku balas peluk, kita diciptakan untuk saling mencinta, dalam bentuk apapun. Di bawah langit Bali yang biru, kami berdoa syukur. Cinta menang. Keluarga sejati adalah yang menerima kita apa adanya. Dan aku, yang dulu ditinggalkan karena jelek di mata mereka, kini kembali dengan kejutan terindah, hidup bahagia, dikelilingi orang-orang yang mencintaiku sepenuh hati. Akhirnya, damai.